Kita mulai pembahasan bab dimensi 3 ini di nomor 3 ya, di buku ini Ekspres UN yang sudah kalian punya masing-masing, halaman 77, dan kita mulai dari nomor 3 karena kalau nomor 1 dan 2 ibu yakin kalian sudah bisa semua ya. Nomor 3, diketahui balok ABCDFGH dengan panjang AB 4 cm, BC 3 cm, dan AS sama dengan akar 3 cm. Jika O merupakan titik tengah GH, jarak titik A ke O adalah, nah kita sketsa dulu baloknya. Ini sketsa aja ya, tidak terlalu rapi. Kalau kalian mau rapi ya lebih bagus. Ini balok, kita gambar baloknya dulu. Nah, lalu kita kasih nama karena di sini baloknya A B C D F G H. Kita mulai dari bawah, alas dulu, A B C D dan E F G H. Jadi namanya itu di soal balok A B C D E F G H gitu. Nah, ini alas dan ini atasnya. Jadi E-nya dimulai di atas A, E, F, G, H. Berputarnya selalu berlawanan arah jarum jam ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di soal dijelaskan katanya AB panjangnya 4 cm, BC 3 cm, dan AE akar 3 cm. Jika O merupakan titik tengah GH, GH ini GH berarti ya. Nah, O di sini katanya O titik tengah GH, maka jarak titik A ke O, titik A ini ya, titik A ke O. Kita sambungkan dulu AO. Nah, ini berarti kita disuruh mencari jarak A ke O. Nah, untuk mencari jarak AO, kita cari segitiganya. Segitiganya yang terlibat dengan garis AO itu bisa ini ya, AOH. Nah, A dan H-nya kita sambungkan. Nah, maka diperoleh segitiga siku-siku di H. Segitiga siku-siku di H. Nah, karena dia segitiga siku-siku berarti kan berlaku Pitagoras ya, berlaku Pitagoras. Kita disuruh mencari AO, berarti AO di sini sebagai sisi miring ya, sisi miring. Berarti untuk mencari AO itu samanya dengan akar HO kuadrat ditambah AH kuadrat, karena AO di sini dia sebagai sisi miring ya. Nah, OH-nya karena AB-nya 4 cm atau GH-nya 4 cm, berarti AH-nya adalah HO 2, dan AH-nya kita pakai Pitagoras juga. AH itu sisi miring dari AE dengan HE. AE-nya 3, ininya akar 3, HE-nya 3 ya, ini 3. Kita cari AH, berarti AH sama dengan akar dari EH kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, EH-nya 3 kuadrat, AE-nya akar 3 kuadrat, yaitu 9 ditambah akar 3 kuadrat 3 ya, atau 12. Atau kalau 12 itu kan 4 kali 3 ya, 2 akar 3. Jadi AH-nya 2 akar 3. Kita masuk ke sini untuk mencari AO. HO-nya tadi 2 ya, ditambah AH-nya 2 akar 3 kuadrat. Jadi di sininya 4 ditambah 2 akar 3 kuadrat, 2 kuadratnya 4, akar 3 kuadratnya 3. Yaitu 4 ditambah 12 yaitu akar 16, yaitu 4. Jadi AO adalah 4 cm. Jawabannya yang C. Selanjutnya kita loncat ke nomor 5, karena nomor 4 ibu perkirakan kalian bisa mencoba sendiri ya di rumah masing-masing. Kita lanjut ke nomor 5.
Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jika titik X dan Y masing-masing berada di tengah-tengah EF dan CG, jarak titik X dan Y adalah, ini ya, nomor 5. Nah, pertama seperti biasa kita sketsa dulu kubus ABCDEFGH. Bisa sketsa. Kalau kubus rusuknya sama panjang ya. Seperti biasa dikasih namanya dari bawah. Kalau di sini A berarti berlawanan arah jarum jam, A B C D E F G H, gitu ya. Nah, rusuknya katanya 6 cm. Rusuknya 6 cm. Semua berarti sama panjangnya, semuanya 6 cm. Jika titik X dan Y masing-masing berada di tengah-tengah EF, ini EF berarti ini sebagai X, dan titik tengah CG ini berarti titik tengah ini sebagai Y. Jarak titik X dan Y adalah, nah, disuruh mencari jarak X dan Y. Nah, berarti kita cari sama, kalau mencari jarak titik di bangun ruang itu kita cari segitiganya. Kita cari segitiganya yang memuat XY. Berarti kan dengan G ya. Nah, kita sambungkan ini X-nya ke G. Nah, kelihatan nggak segitiganya? Ini ya segitiganya. Misalnya Ibu Arsir, nah ini segitiganya ada di dalam, kelihatan ya. Kalau digambar lagi di luar, misalnya kita gambar lagi di luar, diluruskan ya, kalau ini kan miring. Nah, ini G, ini Y, dan ini X. Siku-siku di G. Nah, GY karena dia tengah-tengah berarti ini panjangnya 3. GX, nah GX belum tahu ya. Belum tahu. Nah, tapi kita bisa pakai ini. Nih, kita mau, karena kita mau mencari XY, berarti kita harus tahu juga GX berapa. Nah, kita pakai ini dulu, segitiga GXF. F GX ya. GF-nya ini 6, XF-nya 3. Nah, XG-nya berapa? Kita pakai Pitagoras. GX berarti akar GF kuadrat ditambah FX kuadrat ya. GF-nya 6 kuadrat, FX-nya 3 kuadrat. Jadi 36 ditambah 9 yaitu 45, atau 9 kali 5 ya, atau 3 akar 5. Nah, berarti ini ke sini lagi GX-nya itu 3 akar 5. Baru kita cari XY, karena yang disuruh dicari adalah panjang XY. Berarti XY Pitagoras, pakai Pitagoras ini. XY-nya adalah GX kuadrat, karena dia sisi miring berarti dijumlah ya, tambah GY kuadrat. GX-nya 3 akar 5, GY-nya 3 kuadrat. 3 akar 5 kuadrat itu 9 kali 5 ya, ditambah 3 kuadrat 9, jadi 45 tambah 9 atau 54. Nah, kalau disederhanakan jadi 9 kali 6, dimana akar 9-nya itu adalah 3. Jadi 3 akar 6 XY-nya. Atau jawabannya adalah B. Kita ke nomor 6. Soalnya kita lihat ya. Diketahui kubus KLMN PQRS dengan panjang rusuk 4 cm. Jika titik A tengah-tengah KN, jarak titik A ke garis LS adalah, untuk menjawabnya kita sketsa terlebih dahulu kubusnya. Kubusnya namanya KLMN PQRS ya. Kita sketsa.
Seperti biasa kita kasih namanya dari alas ya, berlawanan arah jarum jam, KLMN, PQRS. Oke, katanya rusuknya 4 cm ya. Jika titik A tengah-tengah KN, ini titik A, jarak titik A ke garis LS nih, ini garis LS. Nah, jarak titik A ke garis LS berapa nih jarak titik ke garis. Kita untuk mempermudahnya kita buat segitiga seperti soal-soal sebelumnya. Garis A ke garis LS nih ya, kelihatan. Kalau digambar lagi, misalnya kalau dikasih warna ini nih, diarsir ini ya segitiganya, garis segitiga ALS, garis segitiga ALS kelihatan siku-siku di A ya, siku-siku di A. Nah, untuk mencari jarak A ke LS itu berarti kita harus mencari garis yang tegak lurus dengan LS, garis dari A ke LS yang tegak lurus begini. Nah, misalnya ini titik O misalnya, maka ininya tuh harus tegak lurus. Kalau kita ini kita gambarkan lagi ya, berarti kan gini ya, A, L, S, lalu kita cari garis yang tegak lurus. Nah, tegak lurus ini misalnya O, maka jarak A dari titik A ke garis LS itu diwakili oleh garis AO itu. Nah, untuk mencarinya kita cari sisi-sisi segitiga ini ya. Kalau LS udah pasti tahu ya, LS ini diagonal ruang, karena ini kubus 4 cm berarti diagonal ruangnya itu adalah 4/3 ya. Ingat di kubus itu kalau diagonal ruang tinggal rusuk akar 3, diagonal sisi rusuk akar 2 ya. Ini diagonal ruang jadi langsung 4/3. AL nya, nah AL ini, AL itu berarti kan segitiganya KL AKL ya, segitiga AKL nih, segitiga AKL ini 4 cm. AK nya siku-siku di sini kan, AK nya berarti kan tengah-tengah, jadi di sini 2, jadi AL nya itu adalah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat, yaitu 16 ditambah 4 akar 20. Jadi AL nih, ini AL nya adalah akar 20. Lalu kita lihat AS juga sama ini. AS nih, kalau kita gambar segitiganya kita pakai yang SNA, dimana AN nya 2, NS nya 4. Ini sama ya dengan ini, pasti ini juga AS nya adalah akar 20. Ternyata ini segitiga sama kaki. Karena dia segitiga sama kaki, pasti ini si O ini ada di tengah-tengah yang tegak lurusnya. Berarti OL di sini 2/3, OS-nya juga di sini 2/3 gitu. Jadi untuk mencari panjang AO-nya kita bisa pakai salah satu segitiga. Di sini bisa segitiga ALO atau bisa segitiga ASO. Misalnya kita pakai segitiga ALO. Segitiga ALO misalnya kita mau mencari panjang AO, berarti pakai Pitagoras ya. AO dia bukan sisi miring, berarti sisi miringnya ini AL, sisi miring itu sisi di depan sudut siku-sikunya ya. AL berarti sisi miringnya AL kuadrat dikurangi sisi yang lainnya, yaitu OL, LO itulah. Nah, AL nya akar 20 kuadrat, OL nya 2/3 kuadrat. 20 dikurangi 2 kuadrat 4 kali 3 12, yaitu akar 8, atau 4 kali 2 yaitu 2/2 cm. Jawabannya yang lanjut ke nomor 7. Soalnya
Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8. Jika P merupakan titik tengah BD, jarak titik C ke garis PG adalah, kita sketsa lagi, nomor 7, kubusnya ABCDEFGH ya. A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 8 cm. Jika P merupakan titik tengah BD, P berarti BD ya, ini BD, ini titik tengah BD, P, jarak titik C ke garis, nih jarak titik C ke garis PG, ini PG. Kita disuruh mencari jarak titik ke garis titik C ke garis PG. Kita bikin segitiga yang melibatkan C dan PG, berarti segitiganya ini ya. Nih, terlihat segitiganya ini ada di dalam kubus ini ya. Nah, dia siku-sikunya di C, siku-siku di C di sini. Oke, siku-siku di C. Kita disuruh mencari C ke PG. Kalau kita gambarkan di luar biar lebih jelas, nah, kita perbesar. Ini titik C, ini titik G, dan ini titik P. Kita disuruh mencari jarak ini ya, C ke garis PG. Seperti biasa, jarak antara titik ke garis itu cari ruas garis yang tegak lurus dengan PG. Misalnya ini apa ya, O, titik O. Jadi kita harus mencari mencari jarak C ke garis PG itu diwakili oleh garis OC. Oke, kita cek dulu apa namanya, panjang-panjangnya ya. Garis PG, panjang PC, panjang PC, panjang GC, dan panjang PG. Nah, kita lihat panjang PC. PC itu setengah dari AC ya. AC diagonal sisi itu 8 akar 2. Jadi PC setengahnya berarti tinggal 4 akar 2 ya. Itu. Terus CG itu berarti rusuk langsung 8, dan PG berarti harus kita cari pakai Pitagoras ya, pakai Pitagoras di sini. PG berarti akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat karena dia sebagai sisi miring. PC nya 4 akar 2 kuadrat, CG nya 8 kuadrat, yaitu 16 kali 2 32 ya, ditambah 64 96, atau ini 16 kali 6 ya, 4 akar 6. Jadi PG nya ini panjangnya 4 akar 6. Nah, untuk mencari panjang OC kita pakai luas segitiga, karena di sini bukan segitiga sama kaki seperti nomor sebelumnya. Ini segitiga siku-siku, tapi bukan siku-siku sama kaki ya. Jadi kita pakai rumus luas segitiga. Luas segitiganya segitiga PCG ya, PCG, dimana rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya PC, tingginya CG, atau bisa juga setengah kali alasnya kita pakai PG, dan tingginya berarti yang tegak lurus dengan PG. Ini OC. Nah, karena OC ini sebagai tinggi dari segitiga PGC kalau alasnya PG. Tuh, setengahnya saling membagi ya,
Nah, PC-nya sudah ada 4 akar 2, CG-nya 8, PG-nya 4 akar 6, dan OC-nya yang kita cari. Ini saling bagi juga, 4 dibagi 4 ya, tinggal 1. Jadi OC-nya nanti tinggal 8 kali akar 2. Ininya jadi bagi ya, akar 6. Kita rasionalkan 8 akar 2 akar 6 kita kali akar 6 per akar 6. Jadi ini 8 akar 12 per 6 OC. Kalau kita perkecil, 12 nya bisa kita sederhanakan ya, 4 kali 3 per 6. 8 bagi 6 nya bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, 4 3 ya, kita bagi 2 ya. Nah, ini akar 4 nya 2, jadi 4 kali 2 nya 8, ini tinggal per 3 akar 3. Jadi jawabannya yang E. Kita loncat langsung ke nomor 17. Diketahui balok ABCDFGH yang mempunyai panjang rusuk AB 4, BC 2 cm dan AE 2 akar 15 cm. Jika alfa merupakan besar sudut yang dibentuk oleh garis AC dan AG, besar sudut alfa adalah, ini sudah digambar sketsa baloknya. Katanya alfa adalah sudut yang dibentuk antara garis AC, ini AC, dan AG, AC dan AG nih. Jadi alfa itu sudut yang dibentuk oleh garis AC dan garis AG. Nah, mana sudutnya? Yaitu yang diapit oleh kedua garis ini. Berarti ini ya, ini adalah alfa. Nah, ini namanya alfa, dikasih nama alfa. Ini belum, AE nya 2 akar 15 ya, 2 akar 15. Nah, yang ditanya berapa sudutnya, berapa derajat? Kita lihat, kita bisa pakai apa nih? Kita bisa pakai yang bisa diketahui. Pertama, ini bisa kita ketahui ya, panjang AC ya. Kita bisa mengetahui panjang AC dengan menggunakan Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat, karena dia segitiga siku-siku di B dan AC-nya sebagai sisi miring, AB-nya 4 dan BC-nya 2, sehingga diperoleh 16 tambah 4 yaitu akar 20. Nah, AC-nya akar 20, AC tahu akar 20 sudah diketahui, dan GC itu sama dengan panjang AE yaitu 2 akar 15 nih. Ini alfanya, ini sisi ini berarti dia sebagai sisi samping dan ini sebagai sisi depan samping. Nah, trigonometri yang membandingkan sisi depan dan samping itu adalah cos ya, cosinus alfa membandingkan sisi depan dan tangan pakai tangan ya, depan samping, tangan alfa, depan samping. Depannya tadi sudah kita peroleh 2 akar 15 dan sampingnya akar 20. Itu kalau kita operasikan ya, 15 per 20 ini kalau dibagi 5 dapat akar 3, ini akar 4 ya. Jadi akar 4 nya 2 bagi 2 nya 1, jadi tinggal akar 3. Nah, tangan alfanya diperoleh akar 3, berarti alfanya sudutnya adalah 60 derajat. Jawabannya yang 19-20 kita bahas di sini saja, di buku ini sudah ada orator-oratornya.
Limas TABCD yang beraturan dengan panjang sisi alas 6 cm dan AT 9 cm. Jika alfa merupakan besar sudut yang dibentuk oleh garis AT dan bidang alas, nilai cos alfa adalah, ini sketsanya ya, TABCD. Nah, yang ditanya adalah garis AT dengan alas, berarti ini alasnya, ini AT-nya, garis AT dengan bidang alas. Berarti kita cari proyeksi garis AT di alas ABCD. Itu kan ini bayangannya ini ya. Jadi sudut yang mewakili garis AT dengan bidang alas adalah ini. Sudut antara garis AT dengan garis AC. Misalnya ini alfanya. Nah, ini kan tengah-tengahnya ini ya. Nah, ini tinggi limasnya. Nah, untuk mencari sudutnya kita bisa menggunakan kosinus. Kosinus itu membandingkan samping dengan miring, karena ini sisi miringnya sudah diketahui yaitu AT 9 cm ya. Cos, untuk pengingat, cos alfa itu samping dibagi miring. Miringnya sudah ada yaitu 9. Nah, samping itu berarti ini kan dari sini sampai sini. Jadi ini dalam segitiga, misalnya ini O ya, segitiga AOT, pada segitiga AOT kan, AOT. Jadi dibatasi sampai sini, siku-siku di sini ya. Pada segitiga AOT, maka cos alfanya adalah sampingnya AO ya, ini AO, dan miringnya AT. Panjang AO ini adalah setengah dari diagonal sisi persegi ABCD. Karena ini rusuknya 6, persegi ini sisinya 6, berarti AC-nya kan 6 akar 2. Berarti AO-nya setengahnya, yaitu 3 akar 2. Per miringnya 9. Kalau diperkecil, 1/3 akar 2. Tapi di sini ada ya, sudah ada ya, 3/9 akar 2, jadi tidak usah diperkecil. 19 masih dibahas di sini saja. Diketahui kubus KLMN PQRS dengan panjang rusuk A. Besar sudut yang dibentuk antara garis KS dengan SM. KS ini ya, garis KS ini. KS dengan garis SM. Nah, ini tidak usah dihitung, kita bisa langsung melihat KS itu diagonal sisi, SM juga diagonal sisi. Kalau kita hubungkan nih dua garis ini, nah ini juga diagonal sisi, mereka membentuk segitiga yang panjangnya sama, maka dia segitiga sama sisi, di mana segitiga sama sisi itu sudutnya adalah 180 dibagi 3 ya, yaitu dia sama sudutnya, yaitu 60. Ini 60, itu 60, ini 60. Jadi jawabannya yang E.